Assalamualaikum, selamat pagi Ananda. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kemarin mengenai dua bangun yang kongruen. Hari ini kita khusus akan membahas tentang dua bangun datar yang kongruen. Nah, setelah pembelajaran, semoga nanti ya Ananda dapat mengidentifikasi dua bangun datar yang kongruen serta dapat menjelaskan syarat-syarat dua bangun kongruen. Nah, Ananda, dua bangun datar dikatakan kongruen apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Apabila salah satu saja syaratnya tidak terpenuhi, dapat kita simpulkan bahwa kedua bangun datar tersebut tidak kongruen. Tetapi apabila kedua syaratnya terpenuhi, sudah pasti kedua bangun datar tersebut kongruen. Kita akan mengidentifikasi apakah dua bangun datar berikut ini kongruen. Bangun datar berikut adalah persegi. Kita akan mengukur sisi dari kedua persegi berikut. Pengukuran diperoleh bahwa panjang sisi kedua persegi adalah sama, yaitu 5 cm. Karena sifat persegi, maka keempat sudut pada persegi memiliki besar yang sama, yaitu 90 derajat. Demikian halnya pada persegi yang kedua. Besar sudutnya juga 90 derajat. Persegi 1 dan persegi 2 memiliki panjang sisi bersesuaian yang sama panjang dan sudut-sudut bersesuaian yang sama besar, maka dapat disimpulkan bahwa persegi 1 dan persegi 2 kongruen. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi tiga persegi panjang. Apakah ketiga persegi panjang ini kongruen? Sudut-sudut pada persegi panjang 1, 2, dan 3 mengikuti sifat-sifat pada persegi panjang, yaitu besar keempat sudutnya adalah 90 derajat. Selanjutnya kita akan mengukur panjang sisi pada persegi panjang 1, 2, dan 3. Persegi panjang 1 memiliki panjang 8 cm. Demikian juga persegi panjang yang kedua. Dan persegi panjang ketiga juga memiliki panjang 8 cm. Kemudian kita akan mengukur lebar dari persegi panjang 1, 2, dan 3. Persegi panjang 1 memiliki lebar 5 cm. Persegi panjang kedua memiliki lebar 5 cm. Persegi panjang yang ketiga memiliki lebar 4,5 cm. Jadi, dapat disimpulkan bahwa persegi panjang 1 dan persegi panjang 2 karena sisi yang bersesuaiannya sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Sedangkan persegi panjang yang ketiga tidak kongruen dengan persegi panjang 1 dan 2 karena sisi yang bersesuaiannya tidak sama panjang, walaupun sudut-sudutnya sama besar. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi apakah ketiga bangun trapesium ini kongruen. Langkah pertama, kita akan melakukan pengukuran pada trapesium 1, 2, dan 3. Berdasarkan pengukuran, kita peroleh bahwa panjang sisi atas trapesium 1 4 cm, trapesium 2 3 cm, dan trapesium 3 4 cm. Tanpa melakukan identifikasi berikutnya, dapat kita simpulkan bahwa trapesium 2 tidak kongruen dengan trapesium 1 dan 3 karena
sisi yang bersesuaiannya tidak sama panjang. Selanjutnya, kita cukup mengidentifikasi apakah trapesium 1 dan 3 kongruen. Setelah pengukuran, kita peroleh bahwa sudut A pada trapesium 1 60 derajat, sudut D 120 derajat. Karena trapesium ini merupakan trapesium sama kaki, maka sudut A sama dengan sudut B 60 derajat. Sudut C sama dengan sudut D 120 derajat. Demikian halnya pula pada trapesium 3. Setelah pengukuran kita peroleh bahwa besar sudut E 60 derajat dan sudut H 120 derajat. Dengan demikian, besar sudut F sama dengan sudut E dan sudut G sama dengan sudut H. Maka dapat kita simpulkan bahwa trapesium 1 dan trapesium 3 kongruen karena sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi bangun datar yang lain, yaitu segitiga. Nah, kita akan mengidentifikasi apakah segitiga 1, segitiga kedua, dan segitiga yang ketiga kongruen. Pada gambar, kita melihat ada keterangan tambahan 65 derajat di masing-masing segitiga. Nah, untuk melihat apakah ketiga segitiga ini kongruen, kita akan melakukan pengukuran pada sisi-sisi yang bersesuaian dan juga sudut-sudut yang bersesuaian. Panjang sisi pada segitiga yang pertama 9,7 4,5 cm dan 8,8 cm. Kita akan mengukur panjang sisi masing-masing pada segitiga yang kedua. 5 cm, 9 cm, dan 10 cm. Kita akan mengukur panjang sisi pada segitiga yang ketiga. 9 cm, 5 cm, dan 10 cm. Berdasarkan pengukuran yang kita lakukan, maka kita peroleh bahwa segitiga pertama tidak kongruen dengan segitiga kedua dan segitiga yang ketiga, karena panjang sisi yang bersesuaiannya tidak sama panjang. Selanjutnya, kita cukup melihat apakah segitiga 2 dan segitiga 3 memiliki sudut-sudut bersesuaian yang sama besar. .85 derajat. 30 derajat. 85 derajat. 30 derajat. Berdasarkan pengukuran diperoleh bahwa sudut-sudut yang bersesuaian pada segitiga 2 dan 3 sama besar. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa segitiga 2 dan 3 kongruen karena sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang
dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Berdasarkan penjelasan yang tadi kalian lihat, maka kerjakanlah tugas berikut ini yang terdapat pada buku siswa kalian. Selamat bekerja dan jangan lupa kumpulkan tugas kalian melalui Microsoft Teams.